Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Suherlan. Saya bekerja sebagai pengawas sekolah pada Distikpora Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan mencoba memaparkan materi dasar tentang anti korupsi. Yang penting kita ketahui bersama demi suksesnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Baiklah, untuk yang pertama, apa sih yang menjadi landasan pemberantasan korupsi di Indonesia? Yang menjadi landasannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio. Kata ini sendiri memiliki kata kerja corrumper yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Dan menurut Jeremy Pope, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan publik atau perilaku tidak mematuhi prinsip mempertahankan jarak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas. Lalu, mungkin teman-teman ada yang bertanya, mengapa orang itu melakukan tindak pidana korupsi? Dalam hal ini, mungkin teman-teman pernah mendengar apa yang disebut dengan fraud triangle atau segitiga kecurangan, yakni tindak pidana korupsi bisa terjadi karena tiga hal. Yang pertama, pressure atau tekanan. Korupsi terjadi karena tekanan. Bentuk tekanan ini biasanya terkait dengan masalah finansial maupun bisa hal lainnya. Misalnya di salah satu perkantoran. Karena ingin menduduki posisi atau jabatan tertentu sehingga seorang karyawan melakukan fraud atau kecurangan untuk menjatuhkan citra rekan kerjanya. Atau sebut saja utang piutang. Untuk menutupi utang yang dimilikinya sehingga ia mengambing hitamkan rekan kerjanya. Yang kedua, opportunity atau kesempatan. Terjadinya korupsi karena adanya peluang atau kesempatan yang diakibatkan oleh sistem pengawasan yang lemah. Misalnya, dalam suatu perusahaan, fungsi supervisi sudah diatur dengan sangat jelas, tetapi pelaksanaan aturan atau SOP tersebut masih kurang optimal, sehingga terdapat karyawan yang melakukan markup biaya operasional, sehingga secara lambat laun jelas dapat merugikan perusahaan. Atau dalam lingkungan keluarga, sering misalnya anak melakukan penambahan biaya barang yang dibeli seperti buku tulis yang seharusnya harganya 25.000, ia minta kepada orang tuanya 50.000. Jelas, ini tindakan korupsi. Yang ketiga, rationalization atau pembenaran. Terjadinya korupsi karena seseorang melakukan semacam pembenaran terhadap tindak korupsinya. Contohnya, seorang karyawan yang sedang menjalankan tugasnya mengantarkan pesanan barang, melakukan pengambilan uang secara cuma-cuma atau sedikit, lalu ia melontarkan kata-kata, "Gak apa-apalah kita ambil sedikit buat operasional perjalanan, toh gak akan merugikan atau membuat bangkrut perusahaan." Kemudian dalam undang-undang tadi disampaikan setidaknya ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Dari ke-30 jenis ini diantaranya
ada yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, ada juga penggelapan dalam jabatan, tadi pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Selanjutnya, untuk semakin memperjelas jenis tindak korupsi, apa sih perbedaan suap, pemerasan, serta gratifikasi? Kalau suap itu terjadi transaksional antara penyuap dan pemberi suap itu sama-sama aktif. Jadi ini terjadi transaksi kedua-duanya aktif ya. Kalau pemerasan itu lebih yang aktif itu yang penerima. Sedangkan gratifikasi biasanya yang aktif itu pemberi, yang penerima pasif. Lalu mengapa kita harus membahas korupsi ini? Hal ini karena korupsi berdampak besar terhadap berbagai hal. Yang pertama terhadap ekonomi. Di antaranya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat investasi, menambah beban transaksi, sarana dan prasarana berkualitas rendah, dan meningkatkan ketimpangan dan kemiskinan. Terhadap budaya, berpengaruh buruk terhadap perilaku masyarakat, tidak disiplin, dan tidak patuh terhadap peraturan, dan dampak lainnya, yaitu menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Lalu bagaimana kita mencegah tindak korupsi? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pencegahan, penindakan, peran serta masyarakat. Di sini terjadi pemberantasan korupsi, lalu yang lebih penting kita stop korupsi. Kemudian kita akan melihat tindak korupsi pada beberapa negara lain, baik di Eropa maupun di Asia. Ada beberapa negara yang tindak pidana korupsinya paling kecil atau bagus ya dari sisi peringkat. Ada yang peringkat pertama ada negara Denmark, New Zealand, Finlandia. Ini di Asia ada Singapura, Sweden, dan Switzerland. Ternyata yang tadi ya, di negara-negara seperti Denmark, Finlandia, Swedia, dan beberapa negara-negara Eropa lainnya, pendidikan anti korupsi ini sudah terintegrasi dalam sistem pendidikan atau pengajaran, sehingga sejak dini sudah diperkenalkan kepada para siswanya. Lalu apa sih yang ingin kita dapat capai terkait pemberantasan korupsi ini? Yang pertama, ini kita akan menjadikan good government atau pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Yang berikutnya, menurunkan, kalau bisa menghapus tindak korupsi tersebut. Nah, dalam upaya penghapusan tindak korupsi tentunya sangat penting penanaman nilai-nilai guna mengarah kepada tujuan tadi. Nilai-nilai tersebut ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, hidup sederhana dalam keberanian dan keadilan. Nah, selanjutnya bagaimana untuk memulai pemberantasan korupsi ini? Dalam hal ini kita dapat menerapkan 3M, yaitu mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai saat ini. Demikian penyampaian materi dasar anti korupsi. Semoga bermanfaat. Saya Suherlan, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.